Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share dan komen. Ash terus mendesak Damian untuk menembak pria itu segera. Namun, Damian tidak kuasa menarik pelatuk senjatanya. Tindakan membunuh jelas-jelas bertentangan dengan ajaran gerejanya. NPC ini sangat terkenal karena kemampuannya mengendalikan monster, yang telah mengalahkan banyak pemain. Tidak hanya sekadar mengendalikan, ia juga terbukti lihai dalam menyusun strategi perang. Para pemain menjulukinya Piper. Saat ini, Piper terlihat memegang topinya, sebuah gestur khas sang bangsawan ketika hendak berpamitan. Menyadari maksud Piper, Ash sekali lagi berteriak pada Damian, memaksanya untuk segera menembak. Namun, itu sudah terlambat. Piper telah menghilang dari hadapan mereka begitu saja, hanya menyisakan debu yang berterbangan di udara. Ash kehabisan kata-kata menyaksikan Damian membiarkan Piper kabur. Sementara itu, Damian menundukkan kepala, diliputi penyesalan karena tidak sanggup menaati perintah Ash. Damian meminta maaf dan merasa dirinya tidak berguna. Ia tidak mampu mengambil nyawa manusia lain, meskipun Piper adalah musuh mereka. Ash menatap Damian dengan tajam. Di dalam hatinya, Ash memahami bahwa hal itu wajar terjadi karena pada dasarnya Damian adalah seorang penyembuh. Tugas utamanya adalah menyelamatkan orang, bukan menghilangkan nyawa. Di sisi lain, Ash juga tahu jika Damian tidak bisa mengatasi kelemahan ini, ia tidak akan berguna di medan tempur selanjutnya. Ash menenangkan Damian, mereka akan membicarakan hal itu nanti. Untuk saat ini, mereka harus kembali fokus ke pertempuran melawan monster. Ash segera memerintahkan Jupiter untuk turun ke medan perang dan membakar semua tikus-tikus tersebut. Jupiter, yang telah bersiap dari tadi, tanpa pikir lama merapal sihir petir di tangannya dengan penuh semangat. Ia menghantamkan petir itu ke semua tikus yang mendekati tembok benteng, membakar mereka hingga menjadi abu. Ash beralih memberi perintah pada Lily untuk menggunakan artefak penyembur api dan menembakkannya ke arah para tikus dengan kekuatan penuh. Lily segera memerintahkan para penyihir bawahannya untuk mengaktifkan ketiga artefak tersebut secara bersamaan. Artefak berbentuk bola dengan inti kristal raksasa berwarna merah itu mulai bereaksi ketika para penyihir mengalirkan mananya. Semburan api yang kuat kemudian ditembakkan ke arah para monster. Serangan kombinasi antara petir dan api yang menari-nari di medan pertempuran menciptakan pemandangan mengerikan, seolah-olah sedang menghukum dosa para tikus di neraka. Ash merasa puas karena strateginya berhasil. Ia hanya perlu memanfaatkan target para tikus dan mengubah jalur laju mereka menjadi zona pembantaian. Rasa percaya diri Ash memuncak. Ia seolah menertawakan kembali usaha sia-sia yang dilakukan Piper, yakin bahwa tembok benteng ini tidak akan tertembus selama ia masih berdiri di sana. Tiba-tiba, sebuah panel sistem muncul dengan peringatan. Bos monster telah memasuki medan pertempuran. Jumlah mereka 3 ekor, dan masing-masing memiliki level 30. Tubuh bos monster itu sangat besar, lebih besar 2 kali lipat dari tikus-tikus biasa. Mereka menatap tajam ke arah tembok benteng. Tampaknya mereka ingin menembus titik lemah tembok yang telah digali oleh tikus-tikus lainnya. Ash yang menyadari situasi darurat itu langsung pucat dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghentikan laju bos monster. Tanpa berlama-lama, para bos monster itu melesat dengan cepat, menggunakan gigi dan cakar tajam mereka sebagai senjata utama. Melihat pasukannya yang tampak diam, Ash berbalik dan berteriak memerintahkan mereka untuk segera bertindak. Para prajurit pun menjalankan perintah. Mereka mengisi meriam dengan peluru yang tersisa dan menembakkannya ke arah bos monster. Tubuh bos monster dihujani peluru meriam, tetapi serangan itu tidak membuat mereka gentar. Ia terus berlari ke depan. Meriam otomatis yang mendeteksi bahaya segera menembakkan rentetan peluru sihir ke arah bos monster tersebut. Semua serangan itu tepat mengenai sasaran, ledakan kuat secara bersamaan berhasil merobek-robek tubuh monster itu. Bos monster pertama langsung tumbang tak berdaya di tanah. Bos monster kedua memanfaatkan kesempatan itu untuk maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Para prajurit terus menembak tanpa henti, memastikan tidak ada peluru yang tersisa. Semua digunakan untuk mengalahkan bos tersebut. Lily kembali menggunakan artefak biru peningkatan kekuatan sihir kepada Jupiter. Jupiter yang kembali percaya diri mulai mengumpulkan mana.
Ia berencana menggunakan seluruh kekuatannya untuk membakar tikus-tikus yang menjijikan itu. Serangan badai petir kembali memenuhi medan tempur, diiringi suara menggelegar dan kilat yang menakutkan, membakar sebagian monster tikus yang tersisa. Namun, serangan berskala luas itu tidak cukup untuk mengalahkan para bos tikus. Hal itu wajar karena serangan yang tersebar luas kekuatannya tidak akan cukup terkonsentrasi untuk mengalahkan sosok kuat seperti bos monster. Ash kembali menyuruh Lily untuk menggunakan artefak api untuk membakar mereka. Sayangnya, artefak api sedang tidak dapat digunakan karena dalam tahap pengisian daya. Ash mengaku sudah tahu akan hal itu. Lily akhirnya memahami maksud pangerannya, ekspresinya menunjukkan keengganan. Namun, Lily tidak punya pilihan lain. Jika mereka jatuh sekarang, ia sendiri juga akan mati. Dengan perasaan menyesal karena ikut ke medan perang, ia melepaskan semburan api yang kuat dengan sihirnya sendiri. Serangan api Lily berhasil menghantam dan mendorong mundur salah satu bos monster. Tubuh bos monster tersebut dilahap kobaran api yang sangat besar, membakarnya dengan cepat tanpa ampun. Akhirnya, bos monster itu hangus menjadi arang. Satu bos monster lagi berhasil dikalahkan. Kini hanya tersisa satu bos monster terakhir yang terus bergerak maju. Lucas menyadari hal tersebut. Ia mengambil pedangnya dan mengalirkan mananya ke dalam bilah pedang, yang kemudian mulai menyala dengan kilauan cahaya. Pedang itu lalu dilemparnya dengan kuat dari atas tembok benteng, melesat di udara layaknya anak panah. Pedang itu menusuk tepat di tubuh bos monster, tetapi serangan itu masih belum cukup untuk mengalahkannya. Giliran Damian yang beraksi. Ia menggunakan panah dan kemampuan matanya sekaligus untuk membidik titik lemah bos monster tersebut. Dengan penuh keyakinan, ia melepaskan anak panahnya. Anak panah itu meluncur di udara dan melintas tanpa hambatan. Anak panah itu mendarat sempurna di mata sang bos, membuatnya kehilangan kemampuan melihat. Ash bersemangat karena serangan mereka bekerja dengan baik. Ia mengira bos monster itu akan segera tumbang. Namun, bos monster itu tetap memaksakan diri untuk terus berlari, tidak memperdulikan kondisinya yang terluka. Dengan satu hantaman kuat terakhir, bos monster itu berhasil menghancurkan tembok benteng. Puing-puing batu berhamburan kemana-mana. Dari kejauhan atas bukit di tengah hutan, Charles yang sedang dalam perjalanan merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan invasi monster kali ini. Pengalamannya selama bertahun-tahun di medan perang telah mengasah instingnya hingga mampu mendeteksi bahaya dari kejauhan. Ia menilai invasi kali ini jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dihadapinya. Bukan hanya jumlahnya yang masif, kombinasi dan jenis mereka juga sangat beragam. Situasi itu membuat Charles merinding. Dalam hatinya, ia tidak menyangka Ash mampu bertahan sejauh ini. Akhirnya Charles memahami alasan di balik permohonan bantuan Ash yang begitu putus asa. Ash adalah pemimpin yang luar biasa, membuat Charles hampir tidak percaya dengan rumor yang menyebutnya sebagai pangeran yang tidak berguna. Charles memegang senjatanya yang legendaris, mengenang perjuangannya dahulu mempertahankan tembok tersebut. Keraguan sempat menghampirinya untuk turun membantu. Namun, ia mengurungkan niatnya. Statusnya sudah pensiun dan usianya yang telah renta dianggapnya tidak akan banyak berarti. Charles pun berbalik arah dan memacu kudanya untuk pergi. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang, ia menyaksikan garis pertahanan depan runtuh. Tembok benteng telah roboh. Charles menyadari bahaya mengerikan yang akan dihadapi penduduk kota. Kebimbangan dan kegalauan menyelimuti hati nurani Charles. Ia membayangkan apa yang akan disarankan oleh mendiang istrinya jika berada dalam situasi seperti ini. Ash segera memberi perintah untuk mengevakuasi seluruh warga kota. Sisa gelombang monster hampir mencapai benteng, mereka berusaha memanfaatkan celah yang dibuat bos monster untuk menerobos masuk. Untungnya, bos monster itu tewas setelah menabrak tembok, sehingga tidak ada serangan lanjutan darinya. Para prajurit jarak dekat segera maju untuk menghadang monster secara langsung. Ash memerintahkan Lucas untuk memimpin pasukan garis depan sambil berharap mereka berhati-hati untuk meminimalisir korban jiwa. Sementara itu, pasukan artileri diperintahkan untuk terus memuntahkan tembakan. Ash mengarahkan semua meriam tepat di depan lubang tembok, berniat menciptakan zona pembantaian baru untuk memperkuat pertahanan pasukan jarak dekat. Ash memberikan kebebasan kepada Jupiter untuk mengamuk sesukanya dengan tugas menghabisi monster sebanyak mungkin. Jupiter memahami perintah itu sebagai izin untuk menyerang hingga kehabisan tenaga.
Ash kemudian beralih kepada Lily, yang melaporkan bahwa semua artefak sudah tidak dapat digunakan kecuali artefak percepatan. Saat Ash meminta penggunaan artefak api, Lily dengan gugup memberitahukan bahwa artefak itu baru akan siap dalam 10 menit, sambil berharap dalam hati Ash tidak akan memperlakukan dirinya sebagai pengganti artefak itu seperti yang telah terjadi sebelumnya. Ash meminta artefak percepatan diberikan kepada para prajurit dan artefak api segera ditembakkan setelah siap. Ketika beralih kepada Damian, Ash mendapati anak itu sedang menangis sedih. Ash memahami bahwa Damian pasti menyalahkan dirinya sendiri atas kekacauan ini. Ia menyentil dahi Damian dengan keras untuk menyadarkannya dari pikiran negatifnya. Ash memuji usaha Damian, bagaimanapun juga ia telah melakukan yang terbaik hingga saat ini. Ash menyuruhnya untuk tidak menyalahkan diri sendiri, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ash tidak menyalahkannya Damian atas kejadian tersebut dan sekarang, medan tempur masih sangat membutuhkan keahliannya. Dalam hati, Ash membayangkan betapa mengerikannya Damian jika menggunakan senjata seperti roket, mengingat bakatnya yang mampu menembak apapun tanpa meleset. Damian bahkan telah menjadi sosok yang dipuja dan memberikan semangat bagi pasukan lain, termasuk Ash. Damian akhirnya mengerti dan bersiap melanjutkan tugasnya. Bagi Damian, Ash telah menjadi seperti kakak yang memberikan nasihat dan semangat, membuatnya tidak bisa membenci pria itu. Ash memberi Damian tugas baru untuk menembak tikus-tikus yang berhasil menyusup masuk, guna membantu pasukan jarak dekat. Ekspresi Damian berubah menjadi penuh keyakinan saat ia menyanggupi tugas tersebut dan berjanji akan melakukannya dengan baik. Para monster telah sampai di ambang pintu masuk celah gerbang. Beberapa pasukan berusaha memasang barikade kayu sederhana dengan harapan dapat menghambat laju pasukan tikus. Tebasan kilat pedang Lukas yang memancarkan cahaya kuning memenggal leher para monster tikus satu persatu. Lukas menggunakan pedang kedua yang didapatnya dari eksplorasi sebelumnya, sebuah senjata yang terbukti sangat efektif melawan tikus-tikus itu. Keberanian Lukas sebagai sosok pahlawan yang membangkitkan semangat para prajurit. Moral pasukan meningkat drastis karena mereka tahu Lukas adalah kesatria luar biasa yang telah menyelamatkan banyak nyawa dan selalu melindungi mereka layaknya keluarga. Sayangnya, jumlah tikus yang masuk bertambah semakin banyak. Tikus-tikus itu dengan cerdik menggigit dan menggerogoti tepian lubang untuk memperlebarnya agar lebih banyak rekan yang bisa masuk. Ash tentu merasa bingung karena tidak ada monster yang memiliki kecerdasan seperti itu. Tak lama kemudian, artefak api akhirnya siap digunakan. Namun, pasukan artefak telah dikalahkan oleh para tikus, meninggalkan Lily sendirian di sana. Lily yang ketakutan tidak kuasa menyaksikan para penyihir bawahannya tewas di depan matanya. Ash tiba-tiba datang menyelamatkannya dengan sebuah tinju yang menghantam para tikus tersebut. Kali ini, kekuatan tinjunya hanya menunjukkan angka 15, sebuah nilai serangan yang cukup rendah. Meski begitu, serangan itu cukup untuk melemparkan tikus kecil itu jauh ke udara. Ash semakin pusing karena selain tembok yang jebol, para tikus juga mulai memanjat dinding benteng. Lily yang masih terisak menggunakan kekuatan apinya untuk membakar tikus-tikus di sekitarnya. Kematian para penyihir juga berarti gagalnya pengaktifan artefak api yang sangat dibutuhkan Ash sekarang. Pertahanan prajurit garis depan mulai goyah dan banyak yang terluka, membuat situasi kembali genting. Pasukan pemanah di atas tembok juga kewalahan menghalau tikus yang masuk. Ash mulai kehabisan strategi. Meski yakin perang ini akan dimenangkan setelah kematian bos monster, ia tahu kemenangan itu akan dicapai dengan korban dan kerusakan yang sangat parah. Tiba-tiba, pemimpin pasukan senior melihat sesuatu yang aneh dari arah depan tembok benteng. Ash menoleh dan melihat cahaya terang menyilaukan dari kejauhan, membuatnya heran dengan identitas dan tujuan sosok tersebut. Ternyata, sosok itu adalah Charles dengan pakaian perang lengkap, menunggang kuda sambil membawa senjata legendarisnya. Charles berteriak keras-keras untuk memancing perhatian para monster tikus. Kilauan cahaya yang dipancarkannya berhasil menarik perhatian kawanan tikus, sebuah kemampuan provokasi berskala luas yang sangat langka. Ash terkejut dengan tindakan Charles. Kemampuan itu biasanya digunakan dengan jebakan dan strategi yang matang untuk efektivitas maksimal. Namun, ada satu cara terlarang untuk menggunakannya, sebuah cara yang akan berakhir menyedihkan bagi penggunanya. Seperti yang sedang dilakukan Charles sekarang.
Menyadari hal itu, Ash berteriak sekuat tenaga, memohon Charles untuk mengurungkan niatnya. Di usia Charles yang ke-27, ayahnya meninggal dunia. Tanpa pilihan lain, Charles yang masih sangat muda terpaksa menggantikan posisi ayahnya untuk mempertahankan tembok benteng. Setiap harinya diisi dengan membunuh monster. Baginya, dunia terasa sederhana dan jelas, hanya tentang bertahan hidup dengan cara membunuh. Situasi itu terus berlanjut sebelum kedatangan seorang wanita cantik berambut putih ke kota tersebut. Pertemuan pertama Charles dengan wanita itu memberinya kesan bahwa wanita tersebut adalah pribadi yang aneh. Wanita itu memohon izin untuk membuka toko bunga sambil menyerahkan sekuntum bunga kepada Charles. Charles merasa sangat bingung. Di kota yang terus berperang melawan monster, yang dibutuhkan adalah senjata, bukan bunga yang mudah layu. Wanita itu meyakinkan Ash bahwa para penduduk justru membutuhkan bunga. Ash tetap tidak memahami penjelasan itu. Menurut wanita itu, bunga menjadi bernilai karena cepat layu. Charles masih sama sekali tidak bisa mencerna makna nilai yang dimaksud. Kekurangpahamannya malah berubah menjadi kecurigaan. Charles menduga wanita itu adalah mata-mata dari kerajaan lain yang dikirim untuk mengintai kondisi wilayah selatan. Alhasil, Charles rutin mengunjungi toko bunga itu, berharap wanita itu suatu saat lengah sehingga ia dapat menemukan bukti pengkhianatan. Meski awalnya enggan, Charles tanpa sengaja mempelajari setiap jenis bunga beserta kegunaannya. Perlahan, hubungan di antara mereka menjadi semakin dekat. Namun, sampai akhir pun, pemahaman akan keindahan bunga tetap tidak ia peroleh. 1 tahun kemudian, mereka pun menikah. Malam ketika istrinya melahirkan, terjadi gelombang invasi monster besar-besaran di tembok benteng. Setelah berhasil membunuh para monster, Charles bergegas kembali ke rumah sambil diliputi kecemasan akan keadaan istrinya. Untungnya, istrinya dalam keadaan selamat dan telah melahirkan seorang putri yang lucu dan menggemaskan. Charles menggendong bayi itu dengan penuh kelembutan dan memberinya nama Evangeline. Bayi itu memegang jari Charles dengan jari mungilnya, wajahnya berseri seolah menyambut kedatangan ayahnya. Charles merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, tidak mengerti mengapa hatinya bisa tersentuh sedalam itu. Kembali pada masa kini, Charles yang telah membulatkan tekad bergerak maju tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghadang para monster, memancarkan bukan ketakutan, melainkan keberanian yang menginspirasi. Ash segera memerintahkan Lucas untuk membawa seluruh prajurit keluar tembok guna membantu Charles. Lucas merasa ini bukan lagi misi penyelamatan, melainkan misi penumpasan. Mereka dapat menyerang para monster dari belakang dengan leluasa. Lucas menyanggupi perintah Ash, berjanji akan membereskan para tikus dan membawa Charles pulang dengan selamat. Sesuai perintah Lucas, gerbang tembok benteng pun terbuka. Lucas mengangkat pedangnya, memimpin seluruh pasukan jarak dekat untuk menyusulnya ke medan pertempuran. Para prajurit senior dan tentara bayaran dengan berani mengikuti Lucas dari belakang. Keberanian Charles memberikan harapan besar bagi umat manusia. Ash berharap mereka tidak terlambat dan sang kakek tua itu dapat bertahan selama mungkin. Luka demi luka yang diterima Charles, seakan tidak ia rasakan lagi. Ia terus melangkah maju, menikam setiap tikus yang mendekat. Perjuangannya sendirian melawan ribuan monster mengingatkan pada sosok jenderal legendaris di masa lampau yang juga bertarung sendirian melawan beribu pasukan. Sayangnya, kini ia hanyalah seorang lelaki tua renta yang telah kehilangan tenaga masa mudanya. Sambil menghajar para monster, dalam hati Charles masih tidak benar-benar paham alasan dirinya kembali ke medan perang ini. Ia sudah berjanji untuk menunggu ajal di samping istrinya, tetapi pada akhirnya membuat keputusan yang sama. Ia kembali mengangkat senjata demi kota yang diyakininya hampir mustahil untuk dipertahankan. Charles terjatuh dari kudanya dengan luka yang sangat parah. Pelindung kepalanya terlepas dan tubuhnya sudah kehabisan tenaga. Meski begitu, ia berusaha bangkit. Meskipun banyak hal yang masih belum dipahaminya, namun satu hal ia yakini dengan pasti. Bunga-bunga yang indah. Bersama putri kecilnya yang hidup di dalam kota. Hal-hal seperti itulah yang harus dilindungi dari monster-monster terkutuk itu. Charles kembali mengangkat senjatanya dan menerjang kerumunan tikus yang telah mengepungnya. Luka parah bukan halangan baginya. Pengorbanan seorang ayah secara diam-diam di medan tempur, demi kehidupan damai putri tercintanya. Para monster yang berusaha menerobos masuk ke kota ditahan sendiri oleh Charles sampai titik darah penghabisan.
Tubuhnya tercabik-cabik, namun perlawanannya tidak berhenti. Sisa tenaganya digunakan untuk menusuk monster. Setiap otot yang rusak dan setiap saraf yang putus dibayar dengan nyawa tikus yang menyerang. Charles sadar, sebanyak apapun monster yang dibunuhnya, hari-hari damai yang pernah dijalaninya bersama istrinya dulu tidak akan kembali. Namun, bagi seorang ayah yang hanya pandai bertempur, ia akan mengayunkan tombaknya sekali lagi, dan lagi, sampai di mana Charles tidak sanggup melangkah lagi. Ia hanya bertahan di posisinya, bertekad bertahan sekuat tenaga sampai ajal menjemput. Tiba-tiba segalanya menjadi sunyi, tidak ada lagi serangan dari monster. Charles tidak memahami situasi yang terjadi. Charles mengira dirinya mungkin sudah mati, segalanya gelap dan hening. Namun Lucas muncul dari samping, memanggil namanya dengan lembut. Lucas memberitahukan semua monster telah berhasil dikalahkan dan pertempuran telah usai. Seluruh prajurit telah berkumpul di sana, mengelilinginya. Cahaya matahari mulai menembus langit, mengusir hawa dingin dan mencekam medan pertempuran. Cahaya itulah yang akhirnya menyadarkan Charles. Tubuhnya sudah mencapai batas. Tak berapa lama kemudian, Ash tiba dan menyusul ke lokasi tempat Charles dan Lucas berada. Lucas segera memberikan salam hormat kepada pangerannya. Namun, salam dari Lucas terasa berbeda dari biasanya. Ekspresi penyesalan yang terpancar darinya adalah sesuatu yang belum pernah ditunjukkannya sebelumnya. Hanya dari reaksi Lucas itu saja, Ash sudah dapat memahami apa yang telah terjadi. Seperti yang telah diduganya, pria tua itu memilih cara dengan mengorbankan dirinya sendiri. Ash lalu berjalan menghampiri Charles. Terhampar pemandangan yang menyedihkan di hadapannya. Tubuh Charles yang renta tergeletak lemas tak berdaya di tanah. Damian berjongkok di sampingnya, berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan Charles. Pandangan mata Damian bertemu dengan Ash sejenak. Lalu, menggelengkan kepala pelan, mengisyaratkan tidak ada harapan tersisa untuk menyelamatkan nyawa Charles. Ash menolak untuk menyerah. Ia masih ingin menemani Charles minum dan mengobrol. Ia mengeluarkan ramuan berkualitas tinggi, hadiah dari gelombang invasi sebelumnya. Akan tetapi, Charles menghentikan tindakan Ash. Matanya yang sayu menatap Ash, membuat mereka berdua sama-sama sadar bahwa ramuan itu tidak akan ada gunanya. Charles justru meminta bantuan Ash untuk membantunya duduk. Ash memuji Charles sebagai seorang pahlawan bagi umat manusia. Kontribusinya di medan perang ini telah menyelamatkan banyak penduduk yang tidak bersalah. Meskipun tembok pertahanan telah tertembus, tidak satu monster pun berhasil masuk. Semua itu berkat usaha Charles. Charles senang mendengar kabar baik tersebut, itulah tujuan utamanya bertarung hingga titik darah penghabisan. Charles menyuruh para rekannya untuk tidak berduka. Baginya, kematian adalah hal yang biasa terjadi di tempat seperti ini. Hanya saja kali ini adalah gilirannya. Mereka seharusnya berbahagia karena telah memenangkan pertarungan. Para tentara senior hanya bisa tertunduk sedih, menyaksikan pemimpin mereka akan pergi untuk selamanya. Charles menasihati Ash untuk tidak mengadakan pemakaman yang meriah dan lebih memprioritaskan kebahagiaan penduduknya. Ash menyuruh Charles untuk tidak khawatir. Ia dapat menangani kedua hal tersebut dengan baik. Pada momen terakhirnya, Charles meminta Ash untuk menjanjikan sesuatu padanya. Pesannya adalah agar Ash menyampaikan permintaan maaf kepada putrinya. Ia juga berharap putrinya dapat hidup sebebas mungkin, jauh dari peperangan yang terkutuk ini. Ash menyanggupi semua permintaannya dan berjanji tidak akan mengajak putri Charles ke medan perang. Ash kemudian mengeluarkan kantong buah yang pernah dihadiahkan Charles kepadanya sebelumnya. Ia memberikan sebutir anggur yang dikenal pahit itu kepada Charles. Ash tahu buah itu sangat berarti baginya, untuk mengenang kenangan terindahnya bersama istrinya untuk terakhir kali. Dengan sisa tenaganya, Charles menggigit buah anggur tersebut. Namun, kali ini terasa berbeda. Buah anggur yang biasanya terasa pahit, terasa sangat manis di momen terakhirnya. Rasa manis itu semanis kenangan indah yang dulu pernah ia nikmati bersama sang istri. Akhirnya, Charles menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan semua rekan yang setia dan juga putri yang dicintainya. Dari kejauhan, bunyi lonceng kemenangan pihak manusia terdengar menggema. Kemenangan itu hanya dapat dinikmati oleh penduduk yang tidak mengetahui keadaan sebenarnya di garis depan. Sedangkan bagi mereka yang berada di medan perang, tidak pernah ada kemenangan yang sesungguhnya. Setiap kemenangan dibayar dengan nyawa rekan dan teman yang gugur. Meskipun para tentara terlihat bersukaria dalam pesta,
namun menyimpan tangis dan duka di dalam hati. Saat itu Ash benar-benar tidak mengerti mengapa Charles yang sangat membenci kota ini sampai ingin mengakhiri garis keturunannya, kembali memperjuangkannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Rahasia apa yang sebenarnya ada di balik medan perang ini? Mengapa Charles begitu memperjuangkannya? Ash sungguh tidak memahaminya. Saat itulah ia merasakan bebannya sebagai penguasa kota ini sungguh sangat berat. Tidak ada satupun kata yang terucap setelahnya. Semua orang berkabung dalam diam, dengan hanya isak tangis yang menggema di udara, mengakhiri gelombang invasi monster kali ini. Setelah semuanya usai, Ash menerima hadiah dari sistem berupa sebuah kotak hadiah atas penyelesaian gelombang invasi kedua. Sistem mencatat Lucas sebagai karakter yang paling berkontribusi. Malam harinya, Ash akhirnya pulang ke villa mewah tempat tinggalnya. Aider terlihat sangat khawatir melihat penampilan Ash yang dipenuhi noda merah di mana-mana. Ash tidak menjawab pertanyaan apapun. Ia hanya memanggil nama Aider dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, Ash mencengkeram kerah baju Aider dan membantingnya ke dinding. Emosinya saat itu sudah tidak terbendung lagi. Ash menuntut Aider untuk memberitahunya semua keanehan yang terjadi selama gelombang invasi, mulai dari kesulitan tidak wajar di tahap awal, hingga kemunculan pihak pengganggu yang bisa ikut campur semena-mena di tengah-tengah invasi. Ash mencurigai Aider yang menjadi dalang dari semua kejadian ini. Ia menuduhnya sengaja mempermainkan nyawanya dan nyawa orang lain. Ash bisa memaklumi tahap tutorial yang terasa mustahil diselesaikan karena dalam permainan aslinya memang dirancang seperti itu. Adapun monster zirah hidup yang mereka temui di gelombang pertama, Ash hanya menganggapnya sebagai keberuntungannya yang sedang buruk. Namun, kesabarannya habis ketika pada gelombang kedua muncul Piper yang memimpin monster dengan strategi khusus, suatu hal yang bahkan tidak pernah terjadi sekalipun dalam permainan aslinya. Ash tidak percaya semua ini adalah kebetulan belaka. Ia menuduh Aider yang mengaku membantu namun justru menusuknya dari belakang. Aider hanya terdiam tanpa bisa mengucapkan kata-kata apapun. Memang sulit dipercaya, tetapi Aider tetap bersikeras ia membantu Ash dengan caranya sendiri. Jawaban Aider yang tidak masuk akal itu semakin memicu amarah Ash, yang nyaris menghajarnya. Pada saat kritis itu, Aider menunjukkan sebuah kalung yang selama ini dipakai oleh Ash. Aider menjelaskan fungsi kalung yang akan terbuka setelah Ash berhasil melewati gelombang invasi ketiga. Aider berjanji saat fungsi kalung itu terbuka, Ash akan memahami semua situasi aneh yang terjadi. Ash sejenak menahan diri untuk tidak memukul Aider, meski tatapan matanya masih penuh dengan kecurigaan yang tinggi. Aider kemudian menyatakan harapannya agar Ash akan terus bertempur setelah mengetahui rahasia dunia yang gila ini, karena saat itu tiba, Ash tidak akan bisa melarikan diri. Ash masih bingung dengan semua informasi tidak lengkap yang diberikan Aider. Namun, Aider menyuruhnya untuk bersabar dan fokus menghadapi gelombang invasi ketiga yang akan datang. 3 hari pasca invasi, bendera setengah tiang berkibar di seluruh kota sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk Charles, mantan penguasa yang dikenang sebagai pahlawan penyelamat penduduk. Suasana duka menyelimuti kota, diwarnai oleh kesedihan dan penyesalan mendalam yang dirasakan semua orang. Hari-hari kemudian berjalan kembali seperti biasa, dengan Ash sekali lagi mendorong Aider untuk segera bekerja. Mereka membuka peti hadiah untuk mencari senjata yang dapat digunakan sebagai persiapan menghadapi gelombang invasi berikutnya. Lucas setia menemani Ash dalam setiap tugas hariannya, selalu mengantarnya pulang dengan selamat. Waktu yang tersisa sebelum gelombang invasi ketiga tiba adalah 12 hari 9 jam. Ash memperhitungkan segala kerusakan dan perbaikan, menyimpulkan bahwa 12 hari adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan segalanya. Namun, konsentrasinya buyar oleh sosok mencurigakan yang berdiri tepat di depan gerbang villa mewahnya. Tiba-tiba, sosok berambut putih berseragam akademi itu menerjang dengan tombak besar diarahkan ke kereta kuda Ash. Tombak itu menembus tubuh kereta, menghancurkan pintu yang menghalangi lajunya. Ash yang terkejut berhasil menghindar berkat refleksnya yang cepat. Gadis penyerang itu ternyata juga terkejut karena niatnya hanya melumpuhkan roda kereta, bukan untuk membunuh seorang manusia. Setelah situasi reda, Lucas turun dan memeriksa kondisi pangerannya. Meski jantung Ash hampir lepas dari tubuhnya, tidak ada luka di tubuhnya.
Setelah memastikan Ash baik-baik saja, Lukas berbalik menghadapi gadis itu dengan amarah yang menyala-nyala, menuntut identitasnya atas serangan pengecut tersebut. Lukas berniat menangkap dan menjebloskannya ke penjara sebagai hukuman. Dari caranya bertarung, Lukas tahu gadis itu bukan lawan biasa, melainkan seorang prajurit terlatih. Seragam akademi kerajaan dengan lambang kerajaan di dadanya semakin mengukuhkan kesan tersebut. Dengan nada kesal, gadis itu malah balik menuntut penjelasan tentang keberadaan orang-orang mesum di rumahnya. Lukas dan Ash serentak membara mendengar tuduhan sebagai Om Mesum dari seorang gadis yang dianggap gelandangan. Gadis itu mengklaim villa itu adalah rumahnya. Ia telah lama tidak pulang dan karena melihat penjaga asing serta kereta yang mendekat, ia memutuskan untuk menghentikannya. Ia menjelaskan serangannya barusan adalah caranya menghentikan kereta Ash yang sedang mendatanginya. Ash membantah keras, aksinya lebih mirip percobaan pembunuhan daripada sekadar menghentikan. Namun, gadis itu bersikukuh tidak bersalah, bersembunyi di balik ajaran sekolahnya untuk mendominasi siapapun yang mencurigakan. Meski begitu, ia tetap meminta maaf atas kerusakan yang terjadi pada kereta mereka. Gadis itu kemudian balik menuntut identitas dan tujuan kedatangan mereka di rumahnya. Lukas segera memperkenalkan Ash dengan hormat sebagai pangeran yang kini adalah penguasa baru kota itu. Gadis itu menyangkal, dengan yakin menyatakan bahwa ayahnya lah penguasa kota ini. Pernyataan itu membuat Lukas dan Ash tersentak kaget, karena hanya ada satu kesimpulan yang logis. Gadis di hadapan mereka adalah Putri Charles, Evangeline Cross. Ash menyapa Evangeline, mengaku telah banyak mendengar tentangnya dari sang ayah. Namun, Ash dibuat bingung karena wanita yang diingatnya dalam permainan merupakan sosok rupawan dan tinggi, sementara yang di hadapannya adalah gadis muda yang jauh dari gambaran itu. Ucapan Ash yang tidak sengaja menyebut tubuhnya lebih pendek dari bayangannya langsung memicu amarah Evangeline. Lukas berbisik mengingatkan bahwa menilai seorang gadis dari penampilan adalah tindakan yang tidak terpuji. Ash menyadari keteledorannya, tetapi nasihat itu sudah terlambat. Evangeline sudah terguncang oleh amarah. Evangeline berharap Ash memiliki nyawa cadangan karena berani menghinanya secara terang-terangan. Gadis itu mengeluarkan perisai dari punggungnya dan bersiap untuk menyerang. Niatnya untuk berbicara baik-baik sirna, digantikan keinginan untuk menghabisi Ash sebagai balasan atas penghinaan tadi. Menyaksikan temperamennya yang meledak-ledak, ia teringat saat pertama kali bertemu Charles yang juga langsung mengacungkan senjata. Sikap ayah dan anak ini sangat mirip. Lukas dengan mudah menahan serangan pertama Evangeline. Lukas memperingatkannya, menyerang seorang pangeran adalah kejahatan berat dengan konsekuensi fatal. Evangeline tetap tidak percaya, tidak mungkin seorang pangeran bersikap begitu tidak sopan kepada wanita. Pertarungan sengit pun pecah. Bunyi benturan senjata menggema, mengubah suasana malam yang indah menjadi mencekam. Evangeline menambahkan bahwa sangat mustahil pangeran ketiga yang dikenal suka bersenang-senang akan datang ke tempat terpencil seperti ini. Ash hanya bisa menyaksikan pertarungan itu tanpa mampu membela diri. Evangeline memuji kemampuan pedang Lukas yang luar biasa. Lukas lalu memperkenalkan dirinya secara formal sebagai alumni Akademi Kerajaan yang sama. Ia juga menyebut Ash sebagai alumni legendaris, sebuah fakta yang mengejutkan Ash sendiri yang tidak menyangka sang pangeran bodoh adalah lulusan akademi. Ash penasaran prestasi apa yang membuatnya disebut legendaris. Dengan gugup, Lukas bercerita Ash terlihat sangat berwibawa saat memutuskan berhenti sekolah, dan ia memuji Ash yang berhasil meraih peringkat pertama, dari belakang, atas usahanya sendiri. Ash tersenyum canggung mendengar prestasi, yang lebih tepat disebut aib tersebut. Cerita Lukas justru semakin meyakinkan Evangeline bahwa mereka adalah penipu. Ia mengaku tidak mungkin tidak mengenal seniornya sendiri. Situasinya menjadi ironis, karena justru Evangeline lah yang terbukti tidak mengenali seniornya. Kali ini Evangeline memasuki mode serius, mengklaim dirinya sebagai murid terbaik di Akademi Kerajaan. Ia meminta izin untuk menyambut para seniornya dengan tombak dan perisai, lalu melesat maju. Evangeline melompat ke udara, berniat menyerang dari atas. Lukas sudah bersiap dengan posisi bertahan. Adu senjata mereka berlangsung sengit, tidak ada yang mau mengalah. Pertarungan terlihat seimbang, mungkin karena Lukas sengaja menahan diri mengingat Evangeline masih sangat muda. Ash tidak dapat memalingkan pandangannya dari pertarungan dua karakter SSR yang menciptakan pemandangan menegangkan layaknya film aksi profesional.
Ash merasa pertarungan ini tidak boleh berlanjut. Ia mencoba melerai dan mengusulkan berbicara lebih lanjut untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Namun, perkataannya diabaikan begitu saja, seolah ia adalah figuran yang tidak penting. Ash mendapat ide untuk mengganggu ritme pertarungan mereka dengan sebuah serangan yang tidak perlu kuat. Ia perlahan mendekati Evangeline dari belakang. Ash menggunakan tinju pangeran, Inya. Evangeline tentu saja terkejut dengan serangan mendadak tersebut. Serangan asal itu dengan mudah ditangkis dengan perisai miliknya. Rolet keberuntungan dari efek sarung tangan SSR-nya mulai berputar. Dan tanpa diduga, Ash mendapatkan jackpot dengan angka 777, angka maksimal yang dapat didapatkan dari sarung tangan tersebut. Ash berkeringat dingin, berharap serangan ini tidak mengantarkan Evangeline bertemu ayahnya di alam baka. Efek serangan itu bersinar dengan cahaya pelangi yang menyilaukan. Pada detik berikutnya, aura serangan itu meledak memancarkan sinar pelangi yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.